Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita lanjut lagi untuk mata kuliah manajemen farmasi dengan tema analisis perencanaan dan pengendalian perbekalan farmasi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang perencanaan ya. Perencanaan itu bagaimana menentukan jumlah yang akan diadakan. Ada 3 metode: konsumsi, ekologi, dan gabungan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana perhitungannya untuk metode-metode tersebut. Pertama tadi metode konsumsi, seperti kita diskusikan pada materi sebelumnya bahwa metode konsumsi itu dilihat dari histori atau riwayat pemakaian sebelumnya ya, sehingga untuk perhitungan berapa jumlah yang diadakannya, ini saya akan berikan contoh bagaimana perhitungannya. Contohnya misalkan ada kasus selama tahun 2009 dari Januari sampai Desember ada pemakaian paracetamol tablet sebanyak 2.500.000 tablet untuk pemakaian selama 10 bulan. Pernah terjadi kekosongan selama 2 bulan dan sisa stok per 31 Desember 2009 adalah 100.000 tablet. Perlu diingat, kemarin sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk merencanakan obat dilihat juga dari sisa stok yang tersedia. Nah, maka perhitungannya adalah rencana pengadaan adalah pemakaian rata-rata dikalikan dengan 12 bulan untuk setahun. Kemudian juga ditambahkan buffer stock atau safety stock, biasanya 10% sampai 20%. Ini ditentukan oleh unit pelayanan masing-masing. Selanjutnya juga tadi memperhitungkan lead time atau waktu tunggu pemesanan dari mulai kita pesan sampai barang itu datang. Biasanya 3 sampai 6 bulan dan sisa stok dikurangi dengan sisa stok yang tersedia. Nah, maka perhitungannya adalah pemakaian rata-rata paracetamol tablet per bulan tadi 2009 adalah 2.500.000 tablet karena tadi selama 10 bulan, sehingga kita hitung berapa rata-rata pemakaian sebulannya dibagi 10 bulan ya, karena tadi di kasusnya diketahui pemakaian selama 10 bulan, jadi per bulannya ada 250 tablet. Kalau ini diketahuinya total pemakaian selama 12 bulan, berarti dibagi 12, bukan dibagi 10. Selanjutnya juga pemakaian paracetamol tablet tahun 2009. Nah, ini dikalikan dengan selama 1 tahun, selama 12 bulan. Jadi rata-rata pemakaian per bulan kali 12 bulan didapatkan 3 juta tablet. Nah, kemudian juga tadi memperhitungkan buffer stok. Nah, buffer stok ini berkisar 10 sampai 20% ya tadi. Contohnya misalnya kita pakai 20%. 20% dikalikan dengan total pemakaian selama 12 bulan ya. Nah, dapatkan 600 tablet. Nah, kemudian juga lead time-nya, waktu tunggunya bisa 3 sampai 6 bulan ya. Nah, 3 ini dikalikan dengan rata-rata pemakaian per bulan ya, 250 tablet dikalikan 3 bulan depan 750 tablet. Selanjutnya tadi kebutuhan paracetamolnya berarti rata-rata pemakaian total pemakaian per 12 bulan ditambahkan dengan buffer stock ditambahkan dengan lead time, sehingga didapatkan 4.350 tablet. Nah, tadi ada sisa stok 100.000, sehingga total yang tadi dikurangi dengan sisa stok jadi 4.250 ya. Ini untuk botol yang masing-masing 1.000 tablet didapatkan 4.250 kaleng per botol. Itu perhitungannya. Contoh lain misalkan ini di sebuah apotek Vitamin Orange, pemakaian rata-ratanya 100 tablet ya dalam sebulan. Ini kalau ini hitungan per sebulan, kalau tadi hitungannya dia per tahun. Kalau ini perencanaan bulanan. Keluar tiap harinya kurang lebih 10 ya, dibagi dengan 30 hari didapatkan 0,3. Kemudian lead time-nya ini diketahui selama 3 hari. Jadi lead time ini ketika pesan sampai barang datang dari supplier kurang lebih 3 hari. Sehingga kita harus memperhitungkan rata-rata pemakaian perharinya dikalikan dengan lead time-nya 3 hari. Jadi lead time ini tergantung dari masing-masing supplier. Jadi bisa tidak sama antar supplier. Itu ya, mengingat
jarak atau jarak antar supplier yang berbeda gitu ya, sehingga bisa disesuaikan dengan lama waktunya pengiriman dari masing-masing supplier. Kemudian buffer stock ini boleh diperhitungkan berbeda tiap tergantung dari fast moving atau slow moving kah barang yang kita adakan, sehingga didapatkan tadi pertimbangan sama kebutuhannya berapa ya, kebutuhan tiap harinya keluarnya kan 10 tadi ya, kemudian ditambahkan lead time, ditambahkan buffer stoknya, dikurangi sisa stok karena di soalnya diketahui bahwa masih ada sisa stok 3 box, sehingga kurang lebih untuk pemakaian sebulan kita butuh 10 box ya. Jadi ini yang tadi perhitungan untuk bulanan, ini perhitungan untuk untuk pengadaan tahunan, kalau ini bulanan. Nah, kemudian selanjutnya adalah metode epidemiologi. Ini berdasarkan pola penyakit ya. Jadi memperhitungkan pola penyakit. Nah, contohnya gini. Contohnya misalkan ada penyakit otitis media ya. Jadi di sini memperhitungkan standar pengobatan untuk penyakit tersebut ya. Nah, contoh standar pengobatan untuk otitis digunakan amoxicillin, dosisnya 10 mg per kilogram berat badan dalam dosis terbagi dengan durasi pengobatan karena dia antibiotik ya, sehingga bisa diperkirakan durasi pengobatan untuk satu kur regimen. Nah, 14 hari. Sehingga kemudian juga dilihat jumlah kasus selama selama setahun itu ada berapa kasus. Nah, kemudian juga diasumsikan berat badan ini dosisnya menggunakan berat badan, estimasikan berat badan anak rata-rata berapa. Kemudian juga kemudian dikalikan dosisnya, dikalikan berapa dosis selama sehari, dikalikan durasi pengobatan. Nah, ya sehingga didapatkan hasil 5.250 mg, atau kalau di sirup kalau sama dengan amoxicillin sirup 120 mg per 5 ml dalam botol 60 ml ya. Gitu. Selanjutnya adalah kalau setiap botol mengandung 60 ml berarti berapa miligram untuk satu botol tersebut. 60 ml dibagi 5 ml ini pengenceran dikasih 125. Jadi kesetaraannya untuk untuk botol 60 dengan dosis 125 mg per 5 ml setara dengan 1500 mg untuk satu botol itu. Nah, sehingga yang kita butuhkan tadi satu orang per resep itu adalah 5.250 mg dibagi 1.500 kurang lebih 3,5 botol untuk satu kasus otitis media superatif tadi. Nah, ini untuk anak. Nanti ditambahkan dengan standar pengobatan untuk dewasa itu ya, karena tidak hanya terjadi pada anak, ada juga dewasa. Kalau dewasa dia 500 mg sama durasinya selama 14 hari harus diminum obatnya 3 kali sehari. Jumlah efek kasusnya 15.000 kasus per tahun. Nah, jumlah yang dibutuhkan untuk satu kasus berarti tadi sama dengan perhitungan anak, dosisnya dikalikan dengan interval waktunya dan durasinya, didapatkan 21.000 mg. Atau kalau disetara kita buat kaleng sudah dibutuh yang 500 mg didapatkan 42 kaplet ya. Nah, untuk kasus ini kasusnya untuk kasus 15.000 maksudnya dikali 42 kaplet ya, didapatkan nanti ini disesuaikan ya, harusnya ini adalah 15.000 kasus ya. Kemudian jumlah kaplet per kemasan ya yang dibutuhkan ini tinggal dikalikan dibagi dengan sediaan yang ada. Kalau satu kotak itu 100 kaplet tinggal dibagi. Nah, kemudian ini nanti untuk semua jenis ini kan kebetulan untuk penyakit-penyakit ISPA ya, otitis, faringitis dan lain. Nanti ini dijumlahkan kebutuhannya berapa ya untuk amoxicillin saja ya. Dijumlahkan semuanya 300 ada kaplet dan lain untuk berbagai penyakit yang membutuhkan antibiotik amoxicillin ya. Sehingga nanti ini dijumlahkan semuanya total kebutuhan amoxicillin 500 mg utuh berapa. Nah, ini adalah perhitungan berdasarkan epidemiologi. Jadi diperhitungkan dari pola penyakitnya
sehingga memang nanti ini berdasarkan kasus yang terjadi gitu ya, untuk masing-masing obat dihitung. Nah, kemudian juga kita akan mempelajari tentang economic order quantity. Apa itu? Metode untuk menetapkan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis dengan memperhatikan biaya pesanan dan penyimpanan. Perlu diingat bahwa pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwa kita harus memesan bagaimana jumlah yang paling ekonomis yang kita adakan. Jangan terlalu besar, jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak, nanti perlu dipertimbangkan ada biaya penyimpanan biaya listrik untuk menjaga kestabilan obat dari suhu dan dari kehilangan barang maupun dari pemesanan. Kalau terlalu sedikit, kita terlalu sering memesan. Nah, itu juga ada biaya yang dikeluarkan. Sehingga dengan economic order quantity atau EOQ, kita bisa menentukan berapa jumlah yang paling ekonomis ya untuk diadakan. Ada juga namanya reorder point. Kapan titik pemesanan ulang? Pada titik berapa kita harus pesan? Nah, selanjutnya kita akan menghitung EOQ. Contoh, S itu adalah biaya order per sekali pemesanan. Tadi diingat bahwa ada biaya yang dikeluarkan untuk setiap order, biaya telepon dan lain. Kemudian juga ada biaya penyimpanan tadi, bagaimana biaya listrik untuk penyimpanan, untuk menghindari dikeluarkan untuk menjaga kestabilan dari penyimpanan, untuk menjaga mutusian, ada biaya penyimpanan yang dikeluarkan. Kemudian L adalah lead time-nya diketahui 3 hari, dan K jumlah efektif hari dalam setahun. Ya, ini adalah ini contohnya. Nah, bagaimana kita menghitung EOQ-nya? Di sini ada amoxicillin tablet. D itu adalah jumlah kebutuhannya, S tadi biaya order. Kemudian cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Diketahui H biaya penyimpanan, EOQ-nya di sini diketahui jumlah order ekonomi setiap pemesanan, diketahui adalah Q ya, jumlah order ekonomi setiap pemesanan atau EQ ya. Nah, di sini perhitungannya 2 dikali jumlah kebutuhan dikalikan biaya biaya pemesanan, kemudian dibagi dengan biaya penyimpanan dikuadratkan, didapatkan 245. Nah, hasilnya frekuensi order dalam setahun, berapa kali order dalam setahun ya. Didapatkannya dari jumlah kebutuhannya dibagikan dengan EOQ-nya, didapatkan 6 dibulatkan. Nah, biaya total selama penyimpanan, tadi biaya yang dikeluarkan selama penyimpanan, ini rumusnya ya. Kebutuhan dibagikan dengan EOQ dibagikan dengan S biaya order ditambah EOQ dibagi 2 dikalikan HH itu adalah biaya penyimpanan ya, Pekatan 1022,474. Bagaimana tip pemesanan kembali? Nah, ini rumusnya, kebutuhan dibagikan dengan K jumlah efektif dalam setahun dibagikan dengan lead time ya, didapatkan nilai 18 box. Jadi kita pesan barang itu ketika pada titik 18 box kita harus pesan ulang. Nah, ini sama penyimpanannya ya, rumusnya tadi hampir sama. Bagaimana hitung safety stock, kita dikalikan kebutuhannya, stok minimum itu ada 2 kali SS ya, 2 kali safety stock. Kalau stok maksimum stok minimal dikalikan period dikalikan konsumsi. Kita langsung ke kasus aja. Jadi ada tetracycline ya, ini lead time-nya sekitar 2 bulan, rata-rata penggunaannya setiap bulan adalah 1000 kapsul. Safety stock-nya di sini perlu ditambahkan 2000 kapsul ya, titiknya sudah ditentukan. Kemudian juga untuk pengadaannya adalah tiap 6 bulan dihitung stok minimal dan stok maksimalnya ya. Tadi rumusnya adalah 2 dikalikan dengan kebutuhan konsumsi per bulannya ditambahkan dengan safety stock ya, dapatkan 4000 kapsul ya. Selanjutnya untuk untuk stok maksimal 4000 dikalikan frekuensi period
atau apa namanya pengadaan periode pengadaannya selama tiap 6 bulan dikalikan dengan kebutuhan rata-ratanya ya, saya dapatkan 10.000 cups. Nah, ini adalah kondisi ketika kondisi stok di bawah stok level minimum ya. Contoh terklasifikasi tersedia 3.000, pesanan yang belum datangnya 2.000, tidak ada permintaan dari pelayanan. Maka dihitungnya tadi kebutuhan rata-ratanya ditambah tidak ada permintaan dikurangi dengan tadi masih ada sisa stok 3.000 ditambah dengan yang belum datang 2.000 sehingga didapatkan 5.000 untuk pemesanannya. Ini sama tadi sudah dijelaskan di tabel. Ya, ini sama perhitungannya seperti tadi kita tabelkan. Ini juga hampir sama. Ini juga sama perhitungannya. Ini adalah tugas yang perlu dilaksanakan.